maupun ruang. Baik, kita mulai tes yang pertama. Jadi saya nanti akan memberikan kesempatan untuk menjawabnya terlebih dahulu. Untuk tes gambar ini saya hanya memberikan waktu 30 detik ya. Karena ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya, dan tidak butuh waktu yang lama. Oke, kita mulai tes persepsi gambar. Coba silakan dijawab. Jawabannya bisa dikirim lewat chat. Tes persepsi gambar, yaitu mencari gambar yang hilang. Nah, ini ada satu gambar yang hilang yang di pojok kanan bawah. Nah, kira-kira gambar yang ini, yang hilang ini, ada pada gambar keberapa? A, B, C, D, E, F. Ya, silakan dijawab di chatnya. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Cepat sekali. Oke, semua menjawab B. Bravo. Kita lihat. Untuk tips dan triknya, pola gambar tersusun secara horizontal, vertikal, dan atau diagonal. Yang kedua, setiap bentuk umumnya terdapat pada 3 gambar atau berjumlah sama. Jadi misalnya contoh yang di layar tersebut, kita susun secara horizontal. Apakah ada pola secara horizontalnya? Ternyata tidak ada. Kemudian kita cari pola secara vertikal. Ternyata vertikal ke bawah juga tidak ada. Nah, sekarang kita cari secara diagonal. Diagonal dari sudut ke sudut ya. Nah, ternyata untuk diagonalnya ada polanya ya. Jadi ini untuk bentuk tempat sampah, ini bentuk X, ini bentuk O ya. Jadi ada polanya secara diagonal. Jadi kita tinggal mencari yang sesuai dengan diagonalnya, yaitu yang berbentuk X. Jadi jawabannya adalah yang bagian B atau bravo. Kemudian tips berikutnya adalah setiap bentuk umumnya terdapat 3 gambar. Jadi ini gambar X-nya cuma 2, kemudian gambar tempat sampahnya ada 3, kemudian gambar layang-layangnya ada 3. Jadi umumnya terdapat 3 gambar. Kadang juga ada 4 gambar ya, tapi semuanya harus 4 gambar. Ada juga yang 2 gambar, tapi semuanya harus 2 gambar. Nah, kalau mau bicara secara umum, itu umumnya 3 gambar. Kalau lebih ataupun kurang, paling tidak dia jumlahnya harus sama. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Waktunya 30 detik. Oke, silahkan dijawab. Ya, sudah ada yang menjawab. Oke, kita diskusikan sama-sama ya.
Coba diperhatikan susunannya. Ya. Apakah ada susunan secara horizontal? Oh, ternyata tidak ada. Apakah ada susunan secara vertikal? Juga tidak ada. Nah, sekarang kita lihat apakah ada susunannya secara diagonal. Nah, di sini perlu hati-hati. Diagonalnya itu bukan cuma dari kiri ke kanan ya. Bisa juga dari kanan ke kiri. Coba diperhatikan arah bentuk yang sama. Jadi dari kanan ke kiri. Ini juga diagonal juga ya. Kalau yang di atas juga diagonal tapi dari kiri ke kanan. Kalau yang di bawah diagonal juga tapi dari kanan ke kiri. Jadi ada bentuknya. Nah, sekarang untuk yang tanda tanya ini, yang ditanyakan ini, yang manakah posisinya sebenarnya atau urutannya. Nah, kita bisa lihat bahwa yang tanda tanya tadi ini ternyata posisinya mestinya sama juga yang di sebelah kiri. Nah, jadi dia tidak harus dari kiri ke kanan, bisa juga dari kanan ke kiri. Nah, kalau dia dari kanan ke kiri, perhatikan pada garis yang warna biru di atas ini ya. Jadi bentuknya segi empat berarti yang tanda tanya ini juga harusnya segi empat. Nah, yang segi empat di sini atau persegi panjang itu ada di jawaban B, bravo. Jadi terlihat dari modelnya. Jadi perlu saya ingatkan bahwa pola gambarnya perhatikan secara horizontal, vertikal, dan atau diagonal. Jadi diagonalnya bukan hanya dari kiri ke kanan, tapi bisa jadi dari kanan ke kiri. Nah, untuk kasus seperti ini, yang ditanyakan itu bisa berada di kotak paling kiri, bisa ditambahkan di kotak paling kiri. Ya. Jadi dia sambungannya ada di paling kiri. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Siap-siap Bapak Ibu? Oke. Waktunya 30 detik. Oke, waktunya habis. Silakan dijawab. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataukah E, F, G, H? Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Ada yang menjawab F, ada yang menjawab B, beta. Baik, kita bahas bersama-sama. Perlu saya ingatkan kembali, ada pola yang harus dibentuk baik secara horizontal maupun vertikal ataukah diagonal. Coba kita lihat apakah ada pola secara horizontal. Lingkaran, segitiga, segitiga, kotak. Segi empat, lingkaran, lingkaran, segitiga. Segitiga, segi empat, dan tanda tanya. Nah, di sini kelihatan ada pola dari kolom pertama dengan kolom ketiga. Jadi ini segitiga putihnya juga ada di kolom ketiga. Lingkarannya ya yang paling tengah itu juga ada di sebelah kanannya. Kemudian segi empatnya juga ada, harusnya ada di yang tanda tanya ini. Oke, berarti harusnya yang tanda tanya ini adalah harus terdapat segi 4. Nah, yang gambar pertama betul ada segi 4 putih. Yang kedua kita eliminasi karena bukan segi 4 putih. Berikutnya ada segi 4 putih. Yang keempat tidak ada segi 4 putih, kita eliminasi. Berikutnya ada segi 4 putih. Berikutnya tidak ada segi 4 putih, kita eliminasi juga.
Berikutnya tidak ada segi 4 putih. Dan yang terakhir juga tidak ada segi 4 putih. Jadi yang terakhir juga kita eliminasi. Selanjutnya kita perhatikan secara vertikal. Vertikal ini semuanya berwarna hitam. Kemudian yang kedua semuanya berwarna putih. Sedangkan yang ketiga adalah ada hitam dan ada warna putih. Berarti untuk gambar pertama tidak sesuai karena tidak ada gambar hitamnya. Untuk gambar yang ketiga ada gambar hitam dan ada gambar putih. Begitu juga dengan gambar kelima ada gambar hitam dan ada gambar putih. Selanjutnya kita akan ikuti pola secara diagonal. Nah, kelihatan secara diagonal dia lingkaran, dan seharusnya yang tanda tanya ini juga terdapat lingkaran. Nah, di gambar ketiga ini tidak ada lingkarannya, di gambar yang kelima ini ada lingkarannya. Jadi betul ada yang menjawabnya E. Jadi jawabannya adalah E. Baik, siap-siap lagi untuk soal berikutnya. Waktunya sama 30 detik. Mana terus nabi cini ya. B. Oke, sudah ada jawaban. Oke, kita diskusikan sama-sama. Ada yang menjawab E, ada menjawab F, dan banyak yang menjawab B, beta. Oke, kita lihat sama-sama. Perhatikan secara horizontal, jelas tidak ada pola. Secara vertikal juga tidak ada. Nah, sekarang kita lihat secara diagonal. Ternyata secara diagonal ada polanya ya, yaitu hitam putih ya. Hitam putih. Berarti gambar pertama kita eliminasi karena tidak ada hitamnya. Gambar kedua ada, hitam putih ada. Gambar ketiga tidak ada. Kita eliminasi. Kemudian gambar yang keempat juga tidak ada hitamnya. Kemudian gambar yang kelima juga tidak ada hitamnya. Yang ada gambar keenam dan gambar kedua. Selanjutnya kita lihat diagonal dari kanan ke kiri. Diagonal dari kanan ke kiri ada polanya, yaitu membentuk katakanlah S terbalik ya. Polanya S terbalik. Jadi kalau yang gambar yang kedua betul polanya S terbalik, sedangkan gambar yang keenam S-nya tidak terbalik. Berarti gambar yang keenam kita eliminasi. Gambar yang betul adalah B, bravo. Saya kira sudah banyak sekali yang benar ya. Oke, masih semangat? Ya. Oke, kita lanjut. Lagi gambarnya Bapak Ibu. Ini itu bulat petak. Di dalamnya segitiga. C. Oke. Sudah, wah ini sudah mulai cepat ya menjawabnya. Semua menjawab Charlie, C. Oke, kita lihat. Kita lihat secara cepat saja ya. Oke.
Pula. Untuk pola horizontal ternyata tidak ada ya. Horizontalnya tidak ada. Kemudian vertikalnya juga tidak ada pola yang kelihatan. Kita lihat diagonalnya. Ternyata diagonalnya ada polanya ya. Ini pakai bintang 5 dengan kaki 1 ya. Bintang 5 kaki 1. Kita cari bintang 5 kaki 1. Gambar yang pertama bukan bintang 5 ya, walaupun kakinya 1 tapi bukan bintang 5. Yang kedua dia bintang tapi kakinya segitiga ya, bukan kaki 1. Yang berikutnya C, bintang tapi kakinya juga 1 ya. Jadi ini memenuhi syarat ya, bagian C. Kemudian bagian D bukan bintang 5, bagian E bintang 5 kaki 1, betul. Bagian F ini bukan bintang 5, berarti dia salah. Selanjutnya kita lihat juga secara diagonal dari kanan ke kiri. Ada yang sama yaitu segitiga hitam yang di dalam. Jadi kita pilih yang segi hitam yang di dalam. Sedangkan gambar E ini tidak memenuhi karena dia lingkaran. Jadi jawaban yang betul adalah C. Oke, saya kira semuanya sudah betul ya. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke jenis yang kedua, perlu juga saya ingatkan bahwa yang ditanyakan itu tidak selalu berada di pojok kanan bawah ya. Kadang-kadang dia ditanyakan kadang di tengah, kadang di atas, kadang di kiri ya. Tidak selalu dia berada di pojok kanan bawah. Tapi meskipun dia tidak berada di pojok kanan bawah, caranya tetap sama, yaitu perhatikan pola secara horizontal, kemudian perhatikan pola secara vertikal dan atau diagonalnya. Ingat, diagonalnya bukan cuma dari kiri ke kanan, tapi juga dari kanan ke kiri. Kemudian jangan lupa kalau ada gambar yang tidak sesuai, tinggal dieliminasi. Oke, kita lanjut ke tes yang kedua ya, klasifikasi gambar, yaitu memilih salah satu gambar yang tidak sama. Yang tidak sama dalam artian, ini ada 5 gambar yang disediakan. Bisa jadi ada 4 gambar yang sama, 1 gambar yang berbeda. Nah, jawabannya yaitu gambar yang berbeda itu. Bisa juga ada 2 gambar yang sama, ya. Ada 2 gambar yang sama, sedangkan ada 1 gambar yang tidak sama. Jadi jawaban yang dipilih adalah gambar yang tidak sama. Baik, silakan dijawab untuk tes klasifikasi gambar, yaitu memilih gambar yang tidak sama. Oke, luar biasa. Sudah bisa menjawab dalam waktu 30 detik. Oke. Kita diskusikan sama-sama. Untuk cara menyelesaikannya adalah membandingkan satu gambar dengan gambar yang lainnya. Jadi kita mulai saja dengan gambar A atau gambar yang pertama dibandingkan dengan gambar B. Kemudian gambar A dibandingkan dengan gambar C, gambar A dibandingkan dengan gambar delta, kemudian gambar A dibandingkan dengan gambar E. Nah, setelah itu mulai lagi ke gambar B, Bravo. Gambar B dibandingkan dengan gambar C, gambar B dibandingkan dengan gambar D, Delta. Kemudian gambar B dibandingkan dengan gambar E. Lanjut lagi gambar C ke gambar delta, gambar C ke gambar E. Dan yang terakhir adalah gambar delta ke gambar E. Jadi kita harus membandingkan satu per satu. Tapi tidak semuanya kita jalankan. Karena kalau kita sudah menemukan gambar yang sama, berarti tidak usah lagi dibandingkan. Oke.
Yang pertama, gambar A kita bandingkan dengan gambar B. Nah, ini jelas berbeda karena lingkaran hitam putihnya ini ada yang berdekatan, sedangkan di B Bravo itu selang-seling ya gambar hitam putihnya. Kita bandingkan A dengan C. Nah, ternyata sama ya. Sama, cuma agak miring sedikit, ada sedikit putaran. Jadi kita eliminasi untuk gambar A dan C karena dia sudah sama. Kita berpindah ke B, Bravo dengan Delta. Kita perhatikan gambar hitam putihnya atau lingkaran hitam putihnya selang-seling. Berarti kita juga bisa eliminasi gambar Bravo dan Delta. Sehingga tersisa gambar yang E. Ya. Atau bisa juga kita lihat jumlah lingkaran hitamnya. Ini yang lainnya semua lingkaran hitamnya adalah 3. Sedangkan untuk jawaban E, lingkaran hitamnya cuma 2. Jadi semakin jelas bahwa E adalah jawabannya. Jadi jawaban yang dipilih adalah jawaban yang berbeda atau tidak sama. Oke, siap-siap untuk soal berikutnya. Waktunya 30 detik. Oke, sudah banyak yang menjawab. Ada yang menjawab E dan ada juga yang menjawab delta ya. Kebanyakan menjawab E. Oke. Coba diperhatikan, kita harus membandingkan setiap gambarnya. Saya kasih ilustrasi ya. Jadi ini untuk putaran ya. Jadi ini kelima gambar ini sebenarnya semuanya sama, tapi ada rotasi atau putaran yang berlaku. Oke, kita putar. Nah, ternyata sama dengan C, sama dengan delta, kemudian sama dengan Bravo. Nah, yang tidak sama adalah E. Kita putar lagi. Nah, ini dia. Kelihatan dengan jelas yang mana yang sama dan yang mana yang beda. Nah, jelas E-nya berbeda. Ya. Oke, A, C-nya salah, delta dan Bravo-nya salah. Siap-siap lagi untuk soal berikutnya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa ada kemungkinan 4 gambar yang sama ya, atau 2 gambar yang sama. Kalau yang ini contoh soalnya 4 gambar yang sama. Kalau soal yang tadi yang sebelumnya itu ada 2 gambar yang sama. Soal berikutnya silakan. 30 detik. Oke. Oh, semua menjawab C. Seragam. Kita lihat sama-sama. Ini sudah nampak kelihatan bahwa ada satu gambar yang berbeda ya, dari gambar yang lainnya. Nah, ini perlu sedikit
ketelitian ya, karena kadang kita tidak menyangka bahwa oh ternyata seperti ini. Jadi contohnya seperti yang di atas di layarnya, bahwa ada satu gambar yang tidak berpotongan ya. Ada satu gambar yang berpotongan, sedangkan yang lain tidak berpotongan. Nah, perhatikan gambar A ini dia berpotongan atau saling tindih ya. Sedangkan yang lainnya tidak. Nah, ini sudah banyak yang keliru memperhatikan bentuk ya. Jadi tidak selamanya itu bentuknya ya yang agak berbeda, tetapi sifatnya ya. Ini yang diperhatikan bukan hanya bentuknya, tapi sifatnya. Nah, ini yang gambar A-nya, sifatnya dia saling menyilang, sedangkan gambar yang lainnya tidak. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar bintang. 30 detik. Oke, sudah ada yang menjawab A, alfa, ada yang menjawab E. Oke, waktunya habis. Ayo dijawab cepat. Nggak usah malu-malu, ini juga namanya belajar ya, latihan ya. Nah, kalau yang seperti ini, yang dilihat itu juga bukan bentuknya ya. Nah, tetapi yang dilihat itu adalah jumlahnya. Oke, kita lihat. Yang pertama itu jumlahnya 7, yang kedua 6, 10, 8, 4. Kira-kira apanya yang beda di antara angka ini? Yang berbeda itu adalah yang 7. 7 ini merupakan bilangan ganjil, sedangkan yang lainnya itu merupakan bilangan genap. Jadi jumlah objeknya adalah genap. Sedangkan gambar A itu objeknya ganjil atau 7. Ya. Siap-siap lagi untuk contoh ketiga. 30 detik juga. Oke, ada yang menjawab Bravo. Ada Charlie, ada E. Udah bilang. Oke, waktunya habis. Nah, di sini mesti hati-hati ya dalam menjawabnya. Sebenarnya ini gampang saja ya. Cuma karena kurang teliti sehingga tidak bisa melihat atau tidak jeli dalam melihat. Ini perlu ketelitian kalau di sini. Coba perhatikan jumlah yang hitam. Yang hitam itu jumlahnya semua sama yaitu 2. Jumlah yang bergaris ya. Kotak bergaris ini ada 2. Di sini juga ada 2. Ternyata di sini cuma 1. Yang ini ada 2 dan yang terakhir ini juga ada 2. Jadi yang C-nya Charlie-nya itu kotak bergarisnya cuma 1. Jadi jawabannya adalah C, Charlie. Nah, ini butuh yang namanya ketelitian ya. Oke, siap-siap lagi gambar keempat. 30 detik. Yang ini modelnya lain lagi ya.
Oke, waktunya habis. Ini jawabannya Charlie sama Alfa. Oke. Nah, ini butuh analisa ya untuk menjawabnya. Nah, kalau dapat seperti contoh ini lagi nantinya ya. Nah, ini caranya dengan menggabungkan dua gambar yang di atas ya. Kedua gambar di atas digabungkan, kemudian lihat hasilnya di bawah. Apakah sesuai atau tidak. Nah, jadi ini X dengan U. Kalau X dan U digabung, maka harusnya tidak ada garis atasnya. Karena ini yang kotak tidak ada garis atasnya. Berarti kemungkinannya A itu yang kita pilih. Kita lanjut ke B-nya. Kotak sama segitiga. Kalau digabung, tetap akan membentuk seperti ini. Oke, ini sesuai ya. Jadi ini kedua gambar yang di atas digabung. Sehingga jawabannya gambar yang di bawah. Nah, ini untuk B sesuai. Untuk C, ini gambar X ya. Kita gabung, X yang pertama ada garis bawah, X yang kedua ada garis atas. Gabungannya adalah X dengan garis atas dan bawah. Nah, ini juga sesuai. Kemudian yang bentuk N dan X. N dan X digabung, berarti garis bawah kotaknya tidak ada. Oke, ini juga sesuai. Untuk tanda panah ini, kalau kedua tanda panah ini kita gabung, maka tidak ada garis sebelah kiri. Ya, garis kotak sebelah kirinya tidak ada, berarti jawabannya atau gambarnya sesuai. Jadi kita kembali ke pilihan A yang tadi. Karena X dan U kalau digabung, maka tidak ada garis atasnya. Oke, jadi ini adalah gabungan kedua objek di atas menjadi objek yang di bawah. Oke, saya kira ini untuk tes klasifikasi gambar. Saya hanya mengingatkan bahwa di sini dibutuhkan ketelitian ya. Kemudian ada objek yang berpotongan, ada jumlah berdasarkan jumlah objek, kemudian ada gabungan dua objek. Lanjut ke tes yang ketiga, tes irama gambar. Tes irama gambar adalah memilih gambar untuk susunan gambar berikutnya. Jadi kita memilih susunan gambar berikutnya. Silakan dijawab yang tanda tanyanya. Kalau gambar pertama begini, gambar kedua begini, gambar ketiga seperti ini, kira-kira gambar keempatnya seperti apa? Silakan dijawab, waktunya 30 detik. Ada yang menjawab E. Oke. Ada lagi yang menjawab E. Baik, waktunya habis Bapak Ibu. Kita selesaikan bersama-sama. Perhatikan gambarnya ini ada 1, kemudian 3, kemudian 5. Berarti berikutnya gambarnya harus 7. Kalau gambar A ini gambarnya bukan 7, berarti kita eliminasi. Kemudian gambar yang kedua ini dia jumlahnya 9, berarti kita juga eliminasi. Nah, kalau gambar yang C, D, E ini semuanya gambarnya ada 7 ya, 7 lingkaran. Selanjutnya kita perhatikan yang detail sekali yaitu garis penghubung ya. Kalau yang pertama tidak ada garis penghubungnya karena memang satu, tunggal. Kalau yang gambar kedua tidak ada garis penghubungnya. Gambar ketiga ada garis penghubungnya yang menghubungkan warna putih ke putih, kemudian putih ke putih lagi. Jadi
garis penghubungnya itu hanya untuk menghubungkan lingkaran putih saja, sedangkan lingkaran hitam tidak. Kita lihat di bagian C, ini putih ke putih semuanya terhubung, tapi terhubung juga dengan lingkaran hitam. Berarti ini salah karena ada lingkaran hitam yang terhubung oleh garis. Sedangkan gambar delta itu tidak ada garis penghubungnya ya, yang putih ke putih. Kemudian ada yang punya, ada yang tidak. Berarti ini juga kita eliminasi. Yang tersisa adalah jawaban E. Nah, ini semua lingkaran putihnya terhubung, sedangkan lingkaran hitamnya tidak terhubung. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Wah, ini sudah betul ya jawabannya. Luar biasa. Nah, lanjut lagi. Ini soal yang pertama dulu. Kira-kira jawabannya apa? Ini waktunya 15 detik saja. Karena ini soalnya gampang. Yang pertama dulu. Oke, ada yang jawab delta. Oke, waktunya habis. Ya, semua jawab delta. Kira-kira apa jawabannya ya? Gambar pertama lingkarannya ada 1. Gambar kedua lingkarannya ada 2. Gambar ketiga ada 3. Gambar keempat ada 4. Sehingga gambar yang kelima itu juga 5 lingkarannya. Jadi berdasarkan jumlah lingkarannya atau jumlah objeknya. Oke, sekarang gambar kedua. Silakan, waktu 15 detik juga. Oke, cepat sekali. Semua menjawab C, Charlie. Oke, kita diskusikan bersama-sama. Nah, ini gambarnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya mestinya ada 5 gambar. Oke, semuanya menjawab dengan benar. Selanjutnya gambar ketiga, 15 detik juga. Ayo silakan dipilih. Wah, ini lebih cepat lagi jawabnya. Semua menjawab A, alfa. Oke, betul. Jawabannya adalah alfa. Ini juga berdasarkan jumlah objek. Ini objeknya ada 9. Ini 7, kemudian 5, kemudian 3. Setelah 3, objeknya sisa 1. Jadi semua menjawab alfa. Oke, lanjut lagi yang keempat. 15 detik, silakan dipilih. Gambar yang keempat, silakan dipilih. Oke, waktunya habis. Aduh, tidak ada yang memilih. Oke, sudah ada yang memilih ya. Charlie. Semuanya pilih Charlie. Ini sudah kelihatan dengan jelas bahwa gambar pertama garisnya tipis, gambar kedua garisnya tebal, gambar ketiga garisnya tipis, gambar keempat garisnya tebal. Jadi gambar yang kelima harusnya dengan garis yang tipis. Ternyata ini yang tipis yang memenuhi syarat adalah gambar yang C, Charlie. Oke, semuanya betul. Lanjut lagi ke gambar kelima, 15 detik. Oke, luar biasa, cepat sekali. Oke, waktunya habis. Semua menjawab B, bravo. Kita lihat gambarnya putih, hitam, putih, hitam. Berarti jawabannya harusnya putih ya. Berarti ini hitam salah, hitam ini juga salah. Kemudian ukurannya pendek, panjang.
kemudian lebih panjang lagi. Berarti delta ini salah karena ukurannya tidak lebih panjang. Berarti jawabannya adalah Bravo. Semua menjawab betul. Lanjut ke nomor berapa lagi? Nomor 6 ya. Silakan 15 detik. Ya, sudah ada menjawab alfa. Nah, ini ada jawaban yang berbeda. Alfa sama beta. Mungkin ada lagi jawaban yang lain. Oke, waktunya habis. Kita teliti sama-sama ya. Kita mulai dari atas dulu ya. Yang atas dulu, atas ini hitam, kemudian putih, kemudian hitam, kemudian putih lagi. Berarti berikutnya harus hitam. Berarti ini bukan hitam ya. Ini bukan hitam, kemudian dia harus hitam, kemudian dia ada di sebelah kanan, kemudian kiri, kanan, kiri. Berarti berikutnya harus di kanan ya. Ya, jadi kanan dan hitam. Ini kiri bukan hitam. Ini kanan tapi bukan hitam juga ya. Ini hitam. Yang ketiga itu hitam tapi bukan di kanan. Yang betul adalah yang delta ya. Yang delta itu hitamnya ada di kanan. Jadi perhatikan posisinya hitam, putih, hitam, putih. Berarti jawabannya harus hitam. Kemudian posisinya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Berarti hitam di sebelah kanan ya. Jadi ini salah karena putih. Ini kanan tapi putih, ini hitam tapi kiri. Yang betul adalah kanan hitam ya. Nah, ini dari atas saja sudah kita mendapatkan jawabannya tanpa melihat yang di bawah lagi ya. Kalau yang di bawah bisa dilihat kiri, kemudian kanan, kemudian kiri, kemudian kanan, berarti jawabannya harus kiri ya. Kemudian untuk warnanya putih, kemudian hitam, hitam, kemudian putih. Nah, harusnya putih lagi. Karena ini selingnya putih, hitam, hitam, putih, putih, hitam, hitam, putih, putih, hitam, hitam. Jadi dua kali. Jadi jawabannya adalah delta. Ini yang tidak ada yang betul ya. Nah, oke. Jadi perhatikan objeknya satu persatu ya. Baik. Berikutnya untuk tes jenis yang keempat ya. Tes gambar analogi simbolik, yaitu memilih pasangan gambar yang paling tepat. Jadi memilih pasangan gambar yang paling tepat ya. Jadi ada dua gambar yang berpasangan, kemudian dua gambar berikutnya adalah berpasangan juga. Tinggal menemukan yang mana pasangannya. Waktunya 30 detik dari sekarang. Oke, semua menjawab bravo. Luar biasa. Jawabannya begitu cepat ya. Kita perhatikan secara detail gambarnya ya. Gambarnya itu yang tadinya terpisah menjadi menyatu. Nah, kemudian arahnya tadinya menghadap ke atas, sekarang menghadap ke kanan. Oke. Sedangkan gambar dan bentuk lainnya tidak ada yang berubah, termasuk ukurannya juga tidak berubah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini gambar pasangan yang kedua, ada lingkaran di tengahnya. Nah, jawaban A tidak ada lingkarannya, kita eliminasi. Jawaban B ada lingkarannya. Jawaban C tidak ada lingkarannya. Jawaban delta ada lingkarannya. Selanjutnya, di bawah lingkarannya ada lekukan. Untuk jawaban bravo ada lekukannya, jawaban delta
Tidak ada lekukannya. Jadi jawabannya adalah B, bravo. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini digambar analogi simbolik ya. Gambar yang berpasangan. 15 detik. Oke, waktunya habis. Wow, semua cepat menjawabnya dan menjawab pilihan C, Charlie. Oke, diperhatikan saja perubahan bentuk atas ya. Yang di bawah ya tidak berubah, yang di atas berubah ya. Yang puncaknya ini ternyata berubah arah ya. Jadi yang berubah hanya puncaknya. Jadi kalau ini puncaknya berubah, maka bentuknya seperti pada jawaban C, Charlie. Wah, luar biasa, semua menjawab dengan benar. Baik, gambar yang kedua ya. Nah, ini waktunya 30 detik ya. Oke, sudah ada jawaban B, Bravo dengan Charlie. Nah, kira-kira yang mana yang betul? Apakah Bravo atau Charlie? Nah, ini kebanyakan menjawab Charlie. Diperhatikan saja gambarnya, gambar yang pertama, pasangan pertama, gambar pertama ke gambar yang kedua. Nah, di sini kelihatan bahwa ini dia. Di kotak kosong ini yang gambar pertama ternyata ditambahkan garis tengah di gambar yang kedua ya. Begitu juga kotak yang kedua, nah, ditambahkan lagi garis tengah. Kotak yang ketiga juga ada garis tengahnya, kotak yang keempat juga ada garis tengahnya. Jadi intinya setiap ada kotak ditambahkan garis tengah atau garis horizontal. Jadi kalau jawab soalnya seperti ini, ada kotak, maka tinggal buatkan garis di tengahnya ya. Berarti di sini ada satu garis, kemudian ini juga satu, yang kotak yang lainnya juga masing-masing satu. Jadi ada 5 penambahan garis horizontal ya. Nah, kalau yang ini banyak sekali penambahan garisnya. Kemudian yang jawaban B, Bravo, itu tidak sesuai dengan gambar. Kemudian jawaban Charlie, C, ini yang paling sesuai dengan pasangannya yang kedua. Ya. Jadi jawabannya adalah C atau Charlie. Baik, Bapak Ibu, untuk tes analogi simbolik, tinggal diperhatikan pasangan-pasangannya. Baik, kita lanjut yang tes yang terakhir ya, tes lipatan gambar. Ya, silakan. Udah belum ini teh? Udah ya. Tes lipatan gambar. Waktunya ini saya kasih waktu 1 menit.
Ini mencocokkan gambar 3 dimensi ya, yang dibuatkan jaring-jaring 2 dimensi. Oke, waktunya habis. Silakan dijawab. Ini kalau kita melihat soal-soal 3 dimensi ini biasanya yang dianggap paling sulit ya. Oke, ada yang menjawab Bravo, Delta, Alpha, Delta. Oke, kita bahas bersama-sama. Perhatikan bahwa objek 2 dimensi yang berseberangan tidak akan saling bertemu di objek 3 dimensi. Maksudnya begini, ini gambar jaring-jaringnya ada T dan S. Ya. T dan S ini tidak boleh bertemu di dimensi 3 karena dia berseberangan ini. T dan S. Ya. Begitu juga dengan E dan I. E ke I itu berseberangan sehingga di gambar 3 dimensinya dia tidak boleh bertemu. Dan yang terakhir A dan Q. A dan Q ini juga berseberangan. Sehingga di gambar 3 dimensinya A dan Q itu tidak boleh bertemu. Kita cek satu persatu. Untuk jawaban A, ada A dan ada Q. Ya. Tadi A dan Q itu berseberangan. Ya. Ini A-nya, ini Q-nya itu berseberangan. Sehingga dalam satu gambar 3 dimensi itu tidak boleh muncul kedua-duanya secara bersamaan. Nah, di sini di jawaban A dan Q itu muncul secara bersamaan. Berarti ini harus dieliminasi karena A dan Q tidak boleh muncul bersamaan. Kemudian untuk gambar yang lainnya sudah memenuhi syarat ya. Tidak ada gambar atau huruf yang berseberangan muncul bersamaan. Jadi kalau dia berseberangan tidak boleh muncul bersamaan di 3 dimensi. Tips yang kedua, perhatikan arah setiap objek yang berdekatan. Perhatikan arah setiap objek yang berdekatan. Nah, kita periksa bisa, ini yang banyak jawabannya adalah I ya, I. Nah, kita periksa I-nya saja ya. Kalau I-nya saya perpanjang ke atas dan ke bawah, ya. Ini I-nya saya perpanjang ke bawah dan saya perpanjang ke atas, maka dia tidak akan menemui Q maupun A. Jadi kalau I-nya saya perpanjang ke atas dan ke bawah, maka garis perpanjangannya ini tidak akan menemui huruf A ataupun huruf B. Nah, kita perhatikan di jawabannya. Untuk jawaban B, kalau I-nya saya perpanjang, ini I-nya saya perpanjang, ternyata dia menemui Q. Ya. Sedangkan pada soalnya tadi, itu tidak menemui A dan tidak menemui Q. Sehingga pilihan B ini kita eliminasi karena tidak sesuai. Yaitu kalau I-nya diperpanjang maka dia akan menemui huruf Q. Kita lihat bagian C, Charlie. Kalau I-nya saya perpanjang, nah ini dia tidak menemui huruf A. Ya. Jadi I-nya saya perpanjang tidak menemui huruf A. Begitu juga dengan di jawaban C, Charlie. Kemudian untuk jawaban delta, kalau I-nya saya perpanjang, I saya perpanjang, maka dia akan menemui huruf Q. Sedangkan di sini, di soalnya tadi,
Kalau I-nya diperpanjang, maka dia tidak akan menemui Q maupun A. Sehingga jawaban delta adalah salah. Jawaban yang betul adalah C, Charlie. Oke, ini agak sedikit berat ya, karena kita mesti menghayal. Tapi kalau Bapak Ibu mempelajari tips triknya, maka ini akan lebih mudah menjawabnya. Kita lanjut lagi ke soal lipatan gambar yang lain ya. Nah, ini dia. Saya kasih waktu 1 menit juga. Ingat tips dan triknya, kalau ada yang berseberangan, maka tidak boleh bertemu di dimensi 3. Lihat gambar yang berseberangan. Kemudian yang kedua adalah perhatikan arah dari gambarnya. Oke, sudah ada jawaban yang masuk. Bravo. Oke, bravo, bravo, bravo. Oke, waktunya 1 menit habis. Diingat tipsnya, yang pertama, objek 2 dimensi yang berseberangan tidak akan saling bertemu di objek 3 dimensi ya. Oke. Kalau yang tadi jaring-jaringnya sebagai soal, kemudian kubusnya sebagai jawaban. Sekarang terbalik ya. Kubusnya sebagai soal, kemudian jawabannya adalah jaring-jaring. Nah, di sini kita harus bekerja dari jaring-jaring ya. Kita berangkatnya dari jaring-jaring. Jadi walaupun soalnya merupakan kubus, tetap kita menyelesaikannya dulu melalui jaring-jaring. Jadi dari sini kita uraikan jawabannya untuk mendapatkan soal. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, dari soal jaring-jaring mencari jawaban kubus. Sekarang dari jawaban jaring-jaring kemudian kita cocokkan soal kubus. Karena kita harus berangkat dari jaring-jaringnya. Oke, kita selidiki yang pertama. Ada gambar yang berseberangan, yaitu lingkaran dan tanda panah. Ya. Gambar lingkaran dan tanda panah. Nah, ini lingkaran dan tanda panah tidak boleh bertemu dalam dimensi 3. Nah, di sini ternyata di dimensi 3-nya dia bertemu. Maka untuk jawaban A-nya kita harus eliminasi karena lingkaran dan segitiga, lingkaran dan tanda panahnya itu tidak boleh bertemu. Selanjutnya, gambar bravo. Di sini tidak ada gambar yang berseberangan ya. Karena ini yang berseberangan ini kosong ya. Tanda panah kosong di atas, kemudian pasangannya lingkaran itu berada di sebelah kiri juga kosong. Kemudian yang gambar pintu itu pasangannya di bawah juga kosong. Berarti untuk bravo kita tinggalkan ya. Tidak bisa diambil keputusan. Sekarang kita selidiki gambar yang ketiga, Charlie. Nah, di sini ada yang berseberangan, yaitu tanda panah dengan gambar pintu ya. Tanda panah dengan gambar pintu. Nah, di sini di kubusnya itu tanda panah dan pintu itu muncul dalam satu gambar. Sehingga untuk tanda panah dan pintu ini kita eliminasi. Karena dia berseberangan. Kalau berseberangan tidak boleh ketemu di dimensi 3. Jadinya kita eliminasi. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini lingkaran dengan kotak kosong tidak bertemu, tanda panah dengan kotak kosong di atas tidak bertemu.
pintu dengan kotak kosong di bawah juga tidak bertemu. Sehingga ada dua jawaban yang tersisa, yaitu Bravo dan Delta. Langkah selanjutnya adalah memperhatikan arah setiap objek yang berdekatan. Kita perhatikan arahnya. Kalau yang tadi ya, soal sebelumnya itu huruf I-nya kita perpanjang. Nah, sekarang kita gunakan kubus ini, perhatikan arah panahnya. Arah panahnya itu mengarah ke pintu. Arah panah mengarah ke pintu. Perhatikan gambar atau jawaban B, Bravo. Betul, arah panahnya ya menuju pintu. Sedangkan pada gambar delta ini arah panahnya dia tidak menuju pintu. Sehingga untuk jawaban delta kita eliminasi karena arah panahnya tidak menuju ke pintu. Tersisa satu jawaban, yaitu Bravo ya. Jawabannya adalah B, Bravo. Oke, semuanya menjawab dengan bagus. Soal yang terakhir. Saya kasih waktu 1 menit juga. Oke, ada satu jawaban yang masuk. Dan waktunya juga sudah habis. Oke, 2 jawaban yang masuk. Semua menjawab delta. Oh, ada yang Bravo. Oke, tidak apa-apa. Kita diskusikan sama-sama. Bagaimana cara menjawab kalau ada model-model 3 dimensi atau bangun ruang seperti ini? Ingat, sesulit apapun model-modelnya, kalau kita berangkat dari tips-tips, maka akan membantu kita dalam menganalisa gambarnya. Yang pertama adalah temukan bentuk yang unik. Kalau kita perhatikan bentuk jaring-jaringnya yang ada di soalnya, itu gambarnya umumnya berbentuk persegi panjang, ya. Umumnya berbentuk persegi panjang. Kita cari yang unik. Nah, ternyata ada yang unik atau tidak berbentuk persegi panjang. Nah, ini ada berbentuk agak segitiga ya. Ini ada di atas, ada juga di bawah. Jadi ada berbentuk mirip segitiga ya. Nah, kita cari bentuk yang mirip segitiga. Oh, gambar A ini ya, ini ada model segitiganya, kemudian B-nya juga begitu, kemudian Charlie-nya juga begitu. Nah, kita perhatikan deltanya. Ini deltanya ini yang bentuk uniknya justru berbentuk U. Ya. Ini berbentuk U. Jadi, untuk jawaban deltanya bisa kita eliminasi karena dia berbentuk U ya. Sedangkan yang lainnya itu ada bentuk mirip segitiga. Jadi jawaban delta kita eliminasi. Apakah ada lagi model yang lain yang unik ya? Yang unik yang lain ada, yaitu ini berbentuk U. Ini dianya ya, ada lengkukan ya. Jadi dia tidak berbentuk persegi panjang karena dia agak masuk. Jadi ini untuk A-nya mestinya
Di tengahnya ini ada lekukan masuk ya. Sedangkan di gambar A itu tidak ada. Berarti kita eliminasi. Untuk gambar Bravo ini ada ya, ada lekukannya masuk. Kemudian ini juga Charlie juga ada lekukannya yang masuk. Selanjutnya tersisa 2 jawaban yaitu Bravo dan Charlie. Kita perhatikan gambarnya. Apa bedanya antara Bravo dan Charlie? Ternyata bedanya adalah kalau ini kita anggap sebagai kaki, ya, ada kakinya pendek dan ada kakinya yang panjang, ya. Kakinya pendek dan kakinya panjang. Kita perhatikan di jawabannya. Apakah ini kakinya pendek atau panjang? Nah, ini bisa dilihat bahwa kakinya itu ternyata bentuknya pendek. Sehingga jawaban Charlie ini kita eliminasi karena ini terlalu panjang dia punya ini bentuk. Sedangkan ini kakinya cukup pendek dan yang sesuai itu adalah jawaban B atau Bravo. Oke, saya kira untuk hari ini cukup pertemuan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebagai sedikit kesimpulan bahwa untuk jenis tes gambar itu umumnya ada 5. Yang pertama persepsi gambar, yang kedua klasifikasi, yang ketiga irama, yang keempat analogi simbolik, dan yang kelima lipatan. Dan menurut pengamatan saya yang paling berat itu adalah yang kelima. Kalau yang 1 sampai 4 saya yakin semuanya sudah bisa, apalagi kalau lebih banyak latihan lagi. Khusus untuk yang kelima saya lihat masih kurang ya. Dan memang yang kelima ini sangat berat sekali ya karena menyangkut dimensi 3 ya. Butuh sedikit hayalan. Tapi kalau Bapak Ibu banyak latihan, maka saya kira tidak begitu sulit untuk menghadapinya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Waktunya sudah habis. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diaktifkan semua karena saya mau ambil gambarnya. Oke, diaktifkan dulu sejenak videonya. Saya mau ambil gambarnya. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.